Oke, ini udah jam 7, aku langsung mulai ya. Selamat malam semua, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan profit selalu ya. Jadi hari ini adalah hari yang sangat spesial karena kita jarang banget ngadain webinar malam-malam. Tapi ini emang sangat-sangat eksklusif dan sangat spesial ya. Jadi kita akan menyelenggarakan webinar dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat pasar modal dan smart retail investor pada khususnya. Karena kita akan mengadakan webinar edukasi dengan Miss Mary Riana, founder sekaligus komisaris utama dari Mary Riana Education, yang nanti juga akan hadir bersama kita salah satu pemegang sahamnya, Bapak Hermanto Tanoko yang lagi berada di Singapura, nanti akan join dan menyapa kita juga di sini. Tapi sebelumnya kita disclaimer dulu karena setiap pembahasan webinar hari ini hanya sifatnya sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bentuknya adalah edukasi, karena setiap keputusan yang diambil oleh retail investor menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Dan sedikit profil dari Miss Mary Riana. Miss Mary Riana adalah founder dan komisaris utama dari Mary Riana Education. Miss Mary Riana telah membuktikan bahwa mimpi besar itu bisa diwujudkan lewat tekad dan kerja keras. Di usia 26 tahun, Miss Mary Riana meraih pendapatan $1 juta, sebuah pencapaian yang fenomenal yang diabadikan menjadi film biografi terlaris di tahun 2015 dan menginspirasi jutaan orang. Mary Riana Group memiliki beberapa unit bisnis, yaitu Mary Riana Edukasi yang telah membantu pengembangan diri ribuan anak dan remaja melalui berbagai program dan puluhan Mary Riana Learning Center yang tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini, Miss Mary Riana itu fokus juga menciptakan dampak positif dari Indonesia untuk dunia. Seperti yang disampaikan oleh Presiden RI ke-6, Indonesia butuh anak muda inspiratif seperti Mary Riana. Nah, sebelum kita hadirkan Miss Mary Riana, kita akan saksikan dulu Miss Mary Riana Education documentary sebagai berikut. Oke, silakan Franklin, tolong diputarkan untuk teman-teman semua di sini. Selamat pagi semuanya. Ya, hari ini akan menjadi hari yang sangat bersejarah. Akhirnya kita bertemu di sini. Ini adalah kick off meeting IPO untuk Mary Riana Education yang kita harapkan akan melantai di Bursa Efek Indonesia dengan ticker Mary di tahun ini, di semester ini. Dari garasi rumah ke lantai bursa, fakta ini hampir nggak pernah saya ceritakan sebelumnya. Dan kamu mungkin nggak akan percaya sebelum nonton video ini sampai habis. Tahun 2014 saya kembali ke Indonesia, bukan disambut dengan karpet merah, tapi disambut dengan banjir. Ya, tapi kami nggak menunggu airnya surut. Kami tetap berkumpul di food court lantai paling atas sebuah mall di daerah Jakarta Barat. Di sana kami nggak berbicara tentang apa yang belum ada, tapi kami bicara tentang apa yang ada dan apa yang bisa kami mulai. Kami cetuskan sebuah impian, kami buat perencanaan, dan tentunya hal penting yang nggak pernah kami lepas, doa dan keyakinan. Ya, kami mulai dari nol, sebuah garasi sederhana, tanpa investor, tanpa gedung mewah. Tapi dengan satu hal yang kami punya, sebuah mimpi besar untuk Indonesia. Mimpi yang kami gambarkan, kami ucapkan, kami doakan, kami kerjakan, dan perjuangkan sepenuh hati. Yang kami bangun bukan hanya sekedar tempat belajar, tapi sebuah tempat untuk mereka bertransformasi. Bukan sekedar hafalan, tapi sebuah keterampilan. Bukan hanya ijazah, tapi keberanian, karakter, dan hasil nyata yang berguna. Berangkat dari satu kelas kecil, dari satu anak menjadi ratusan, ribuan, bahkan ratusan ribu. Kami lewati badai pandemi tanpa PHK, tanpa menutup gerai.
tidak mudah, tapi kami beradaptasi dan berinovasi. Dan hari ini, Mary Riana Education hadir di 34 lokasi, dari Medan sampai Jayapura. I do business according to what I believe in. We are leading personal development for kids and teens Indonesia. Hari ini kami juga tidak sendiri. Kami bersyukur bisa bersinergi dengan Pak Hermanto Tanoko, pemilik Tankop, Cleo, dan Avian. Tapi satu hal yang sangat saya syukuri adalah ketika Pak Hermanto dan Tankop menginvest ke Mary Riana Education. Terima kasih ini atas kepercayaan dari Miss Mary dan juga Pak Alfa dan seluruh tim ini. Dengan bergabung harapannya kan memang MRE ini bisa semakin bertumbuh dengan sehat dan kuat. Misi dari MRE kan juga luar biasa sekali ya. Oh iya, thank you. Menciptakan dampak positif dari Indonesia untuk dunia, lewat pengembangan diri khususnya untuk anak-anak remaja. Beliau percaya bukan hanya karena bisnisnya, tapi juga karena value dan visi yang kami punya. Orang-orang luar biasa yang diberikan kepercayaan yang luar biasa. Kita sudah pernah mencapai banyak hal. Ini adalah hal berikutnya yang akan kita capai. Ini adalah anak tangga berikutnya yang akan kita naiki. Dan kalian adalah orang-orang yang saya sangat bersyukur kepada Tuhan bisa menemani saya untuk langkah berikutnya ke depan. Yuk kita IPO, kita ubah hidup banyak orang, bukan cuma ribuan, tapi bahkan puluhan, ratusan juta anak yang berubah karena kita. Kalau Tuhan izinin teman-teman semua ada di masa ini, nanti kita semua akan keluar dari pemenang. Kalau IPO adalah jawaban Tuhan yang saya doakan pada saat itu supaya warrior di sini bisa sejahtera. Ratusan ribuan cabang MRRC ada di mana-mana. Live camp dan lain-lain, semua event kita tuh ada di mana-mana gitu. Saya pasti percaya bahwa IPO ini bukan cuma ada di tulisan, tapi suatu saat nanti kita akan benar-benar MRE sudah IPO. Kami tidak menjual mimpi, tapi kami menghidupkan mimpi yang nyaris padam. Pengen jadi dokter bedah. Saya pengen menjadi penyanyi. Saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap program Live Camp ini karena anak saya sudah mengikuti program ini. Dan kalau kita berbicara mengenai pendidikan karakter, saya kira ini salah satu jalan yang cukup baik atau sangat baik untuk membina karakter anak di Indonesia. Kami tidak mengajarkan teori, yang kami ajarkan keberanian, karakter, kepemimpinan. Dan sekarang, kami siap melangkah ke panggung yang lebih besar. Kami tidak menunggu besar untuk go public, tapi kami go public agar bisa menjadi besar bersama kamu. Sekarang kami sedang menghitung hari menuju sejarah. Dari garasi, kami siap melangkah ke bursa. Mary Riana Education, menggerakkan edukasi rakyat Indonesia. Oke, mungkin itu videonya udah kita tonton. Dan sekarang kita akan hadirkan Miss Mary Riana akan menyapa kita dan mungkin akan memberikan insight mengenai IPO yang akan luncur sebentar lagi ya. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Miss Mary Riana. Thank you. Thank you Cerita. Hai semuanya. Halo. Yang ada di Zoom ini. Salam kenal. Mana semangat dan suaranya? Ayo semangat. Okay. Semangat ya. Terima kasih buat kesempatannya Cerita udah diundang ke sini untuk bisa sharing tentang Mary Riana Education yang sebentar lagi akan melantai di Bursa Efek Indonesia dengan ticker Mary ya. Nanti sebelum saya cerita lebih banyak lagi, mungkin bisa kenalan dulu nih, semangat buat semuanya yang ada di tempat ini
di jam segini ya lagi standby, Malam-malam. udah di rumah atau masih di kantor? Say hi dulu dong, kita shout out dulu buat semuanya yang ada di Iya. sini. Hai, salam kenal. Halo Thank you semuanya. semuanya. Wow, ada Andri dari Pekanbaru, banyak ya. Thank you, terima kasih. Dan akhirnya sesuatu yang tadi udah saya bagikan, nggak pernah disangka kita berada di titik ini. Sekarang Meridian Education juga sudah siap melangkah ke lantai bursa. IPO-nya juga udah muncul, Udah. ya nanti bisa dilihat lagi detailnya. Tapi saya hadir di sini mungkin untuk memperkenalkan lebih detail lagi ya. Sorry ini agak berisik karena sebenarnya ini lagi di tengah-tengah acara camp, live camp. Kedengeran nggak nih energi dan semangat suaranya ya? Iya. Agak ya. Masih lumayan lah, tapi oke. Mereka- tapi Lumayan semangat. ya, mereka lagi dinner break nih Oh, sesungguhnya. oke. Oke. Iya. Nah, jadi tadi sama Cirita saya disuruh presentasi ini. Biasanya saya sesungguhnya lebih seneng sharing Iya. aja secara informal, Benar. ya. Tapi nggak apa-apa karena sama Cirita. Oke, nggak apa-apa presentasi. Ya udah saya munculkan slide-nya. Iya, Oke. Iya. Tapi mungkin kita nanti ngobrol-ngobrol santai benar. aja ya. Kita akan lebih baik ngobrolnya, Miss. Cuman ini perkenalan dulu nih biar pada langsung. Perkenalan. Iya, mungkin kan ini masyarakat pasar modal ini lebih hubungannya sama saham gitu ya. Educationnya mungkin belum terlalu familiar, jadi kita mau memperkenalkan gitu. Yes, betul betul. Iya, ini bentar ya lagi connecting sepertinya, lagi di connect. Oke, let's see apakah sudah muncul. Ntar Iya. kalau butuh di Kayaknya support. memang mungkin kalau biasanya ada di saham yang ada di bursa itu mungkin lebih ke perusahaan-perusahaan mungkin tambang, energi gitu Iya, ya. iya, makanya. Retail lainnya, dan ini bisa menjadi perusahaan edukasi pertama yang Benar. melantai di Bursa Efek Indonesia papan pengembang. Iya, Ya, jadi makanya memang, sangat menarik. Sesuatu yang Aduh, thank you. sangat Nah, sudah menarik. terlihat kah? Belum muncul nih, Miss. Belum ya? Iya, nanti kalau Ini butuh agak- di support kabarin ya. Nanti coba tim saya bantuin juga. Ini kayaknya connectionnya agak unstable. Frankly bisa bantu Saya gak coba Frankly? sekali lagi ya. Nah, saya coba sekali lagi, kita coba. Nah, mulai bisa. Nah, Udah? muncul. Thank you, terima kasih sekali lagi buat semuanya. Ya, jadi mungkin banyak yang sudah mengenal Mary Riana, tapi mungkin belum terlalu banyak yang mengenal bahwa dari sejak 16 tahun saya di Singapura, akhirnya 14 tahun yang sekitar tahun 2014 saya kembali tinggal dan menetap di Indonesia dan memulai sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih dekat dengan passion dan purpose saya, yaitu di bidang edukasi. Nah, jadi tadi sudah dilihat juga video journey-nya. Kenapa edukasi menjadi satu hal yang sangat dekat di hati saya, karena education changed my life, and I believe education can change other people's life. Jadi satu-satunya yang bisa mengubah hidup seseorang itu adalah di dunia edukasi. Dan inilah visi kami dari hari pertama kami membangun Meridian Edukasi. Visinya adalah untuk bisa menjadi lembaga pendidikan pengembangan diri untuk anak dan remaja yang terdepan di Indonesia. Iya. Dan misi kami juga selalu konsisten untuk menciptakan dampak positif dari Indonesia untuk dunia lewat pengembangan karakter unggul anak bangsa. Nah, jadi inilah yang kami lakukan dari sebuah garasi rumah yang sangat sederhana, tapi lewat hal kecil yang sederhana itulah mimpi itu bukan hanya kami cita-citakan, tapi kami kerjakan, ya kami lakukan dengan kesungguhan, kami doakan, dan akhirnya kami tiba di hari ini. Kalau tadi sempat nonton video prosesnya, ya ini adalah beberapa foto-foto jadulnya, ya ini adalah orang-orang behind the scene yang sampai hari ini pun masih bekerja di Mary Riana Educations. Nah, sesungguhnya kami sangat bersyukur ya karena sudah lebih dari 1 dekade kami berada di Indonesia. Sekarang kami memiliki lebih dari 47.000 students. Kami memiliki juga lebih dari 132 school partners. Kami sudah ada di 34 lokasi di seluruh Indonesia. Nah, apa sih keunggulan dari Mary Riana Education dibandingkan yang lainnya? Nah, mungkin izinkan saya menjelaskan dulu ya. Jadi saya selalu percaya bahwa edukasi itu bukanlah yang paling banyak menciptakan kurikulum atau program.
I always believe the future of education is the one who can create the ecosystem. Ya, jadi bukan yang cuma create program-program atau kurikulumnya, tapi is the one who can actually create the ecosystem. Ecosystem untuk bisa meng-connect parents, students, pengajar, ya kan, para investor dan seterusnya untuk bisa membesarkan dunia edukasi ini. Dan selama 10 tahun terakhir, inilah yang kami lakukan sendiri, ya, tanpa investor, tanpa pendanaan dari luar. Kami sekarang ada di 3 lini bisnis, ekosistem yang menurut kami komplit. Yang pertama adalah learning center. Jadi ini pusat pengembangan diri untuk anak dan remaja yang dilakukan secara onsite atau regular. Ya, tadi kita udah ada di 34 lokasi seluruh Indonesia. Ada juga bentuknya event. Ya, kalau learning center ini regular class, di mana anak-anak ini setiap minggu datang ke lokasi belajar kami untuk belajar public speaking, smart learning, life and success, character building. Nah, kalau Mary Riana Events ini bentuknya event. Ya, kita ada live camp 6 hari 5 malam, nginep gitu ya, imersif. Kita ada leadership camp 2 hari 1 malam, dan sebentar lagi kita akan ada program baru, billionaire camp. Ya, nanti saya spill detailnya. Dan selain itu kita juga ada Mary Riana Digital Learning. Ya, ini yang terlahir di tengah pandemi. Ya, jadi ini dilakukan secara online. Nah, mungkin saya jelaskan dulu ya, apa sih yang membuat saya tuh selalu passionate, khususnya di dunia edukasi. Kita semua pasti di sini bisa menjadi orang sukses seperti yang sekarang karena proses belajar. Betul atau betul? Betul ya? Kalau betul tulis di kolom chat. Ya, kita selalu yang namanya investasi leher ke atas. Karena kita selalu percaya semakin banyak kita belajar, semakin banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Betul atau betul? Betul. Nah, oke. Jawabannya betul kalau dilakukan dengan cara yang benar dan proses yang benar. Ya, kalau itu belajarnya benar, yang diajarin juga benar, ya kan, aplikasinya benar, makanya benar tuh, kita bisa mencapai banyak hal. Tapi kalau yang diajarkan atau belajarnya hal-hal yang salah, atau mungkin caranya kurang tepat, ya hasilnya tidak akan maksimal. Nah, inilah yang saya lihat. Kalau saya bisa melihat tentang edukasi secara garis besar, saya selalu membagikan ini menjadi 3 proses. Ya, ini biar lebih mudah untuk dipahami ya, Cirita dan juga semua yang hadir di sini. Saya selalu bilang, belajar kontennya, belajar apa sih, terus prosesnya, cara belajarnya gimana, lalu hasil akhirnya apa. Nah, jadi selalu 3 hal ini yang terukur dalam dunia edukasi. Nah, saya melihat edukasi yang saya alami dulu ketika saya masih sekolah, dan sampai hari ini pun juga saya sering kali melihat masih terjadi ya di Indonesia. Itu saya nggak bilang itu salah, karena salah itu adalah kata yang sangat keras, tapi mungkin saya bilang bisa di-improve ya, dan bisa dibuat lebih relevan. Nah, kenapa? Karena biasanya apa sih yang kita pelajari anak-anak ini, remaja apalagi ya, biasanya yang diajarin itu adalah pembelajaran mata pelajaran sekolah, matematika, kimia, fisika, dan seterusnya. Itu informasi isinya. Nah, terus gimana cara belajarnya? Ayo, di sini masih ingat nggak? Ketika waktu SD gitu kan, SMP, gimana cara kalian belajar? Ya, hafalin. Pokoknya hafal aja deh, gitu, supaya nanti pas ujian bisa jawab pertanyaan dan dapat nilai bagus, dapat sertifikat, dapat ijazah. Nah, betul atau betul? Betul ya. Nah, biasanya ini yang terjadi karena sistemnya udah seperti itu. Pokoknya hafalin aja, biar nanti lulus dapat ijazah, dapat sertifikat gitu. Nah, kalau seperti ini edukasi yang dijalankan di kebanyakan orang, apalagi kebanyakan anak-anak remaja yang ada di Indonesia, maka tidaklah tidaklah mengherankan kalau ada yang namanya gap antara orang-orang yang udah lulus sekolah sama orang-orang yang lagi mau bekerja, ya, perusahaan-perusahaan yang mau mempekerjakan, karena ada gap ini gitu. Nah, gap inilah bagaimana kita bisa membuat atau anak-anak ini bisa belajar sesuatu yang lebih relevan. Nah, disinilah Mary Riana Education hadir, karena dari sejak 11 tahun yang lalu saya percaya kita ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Oke, dan kita akan lakukan dari apa yang kita punya, apa yang kita ada. Kita memilih jalur non formal, dan yang kita ajarkan di Mary Riana Education adalah right skill. Right skill itu apa? Ya, jadi bukan hanya pelajaran sekolah saja akademik, tapi belajar kemampuan untuk bisa public speaking, belajar tentang character building, belajar tentang critical thinking, belajar caranya belajar, ya, belajar life skill, keterampilan yang sangat dibutuhkan apalagi untuk zaman sekarang. Nah, sekarang gimana cara belajarnya?
ya, karena life skill ini kan sesuatu yang nggak bisa dihafal, jadi anak itu harus mengalami dulu. Jadi kita buat simulasi, kita buat games, we are using active learning, experiential learning technology, di mana kalau saya mau ngajarin time management, oke, kalau gitu kita buat simulasi, buat games, sehingga anak ini sungguh-sungguh bisa memahami apa sih time management, gimana caranya, gimana aplikasinya. Nah, jadi prinsipnya seperti itu, termasuk juga public speaking dan seterusnya. Nah, sekarang hasil akhirnya apa? Nah, ini saya selalu percaya bahwa education is not just about transferring information, but education is a process of transformation. Jadi edukasi sesungguhnya tuh bukan ngejejelin semua anak remaja dengan berbagai macam informasi dan tulisan-tulisan, tapi hasil akhirnya apa sebelum dan sesudah dia belajar di Mary Riana Education, harus ada hasilnya. Nah, jadi inilah hasil akhirnya harus terukur gitu. Nah, jadi ini yang kita lakukan. Kalau tadi saya bilang secara garis besar ya, di Mary Riana Education lewat learning center kami, ini yang kami ajarkan public speaking, smart learning, life and success, character building. Kita pakai game, simulasi. Nah, jadi seperti ini suasana belajar. Jadi kalau kita ngajarin tentang money, kita ada uang-uangan ya, buat mereka juga bisa main game dan melakukan simulasi ya, active learning, dan hasil akhirnya itu terukur. Jadi kalau di Mary Riana Learning Center, modul kita itu setiap modul itu selesai dalam waktu 4 bulan. Dan setiap selesai modul, mereka akan ke showcase di mall. Jadi salah satu contohnya ya. Jadi mereka showcase di mall, jadi mereka juga bisa menunjukkan hasil pembelajarannya, talentanya, kemampuan public speakingnya. Dan ini dihadiri oleh bukan hanya parents, tapi juga semua pengunjung mall. Nah, jadi konsep education itulah yang selalu kita lakukan dari sejak hari pertama kami mulai program Life Camp sampai akhirnya sekarang kita berkembang bukan hanya event tapi juga learning center kami. Oke? Nah, ini yang tadi saya bilang ya, kita ada learning center ya seperti ini. Oke, ini adalah program-program yang kita miliki ya. Kalau kebetulan mungkin ada student-student atau ada parents yang udah pernah belajar ya, silakan di shout out. Nah, saya bisa say hi. Oke, nah ini adalah program-program kami, public speaking, smart learning, life and success. Oke. Nah, setiap program kami ini berdurasi sekitar 2 tahun, dan biasanya memang mereka bayarnya in advance ya untuk satu complete modul program ya 2 tahun. Tapi kalau mereka mau ambil per modul pun juga bisa, satu modulnya itu akan selesai dalam waktu 4 bulan. Oke. Nah, saat ini ya, kita juga sudah berada bukan hanya di Jabodetabek ya, tapi juga di pulau-pulau luar Pulau Jawa. Jadi dari ujung paling Sumatera ada di Medan ya, ujung paling timur kita ada di Jayapura. Seperti ini bentuknya ya. Jadi biasanya kita mencari lokasi yang dekat perumahan, juga dekat sekolah-sekolah, sehingga tempatnya juga nyaman untuk mereka bisa belajar dan melakukan pembelajaran secara reguler. Nah, ini adalah beberapa lokasi-lokasi Mary Riana Learning Center. Mungkin ada beberapa yang lumayan dekat di lokasi Anda. Oke. Ya, jadi sekarang kita ada 34 lokasi di seluruh Indonesia. Nah, ini Mary Riana Event seperti tadi yang saya bilang ya. Nah, ini ketika saya mengajarkan leadership gitu, kita main game, saya jadi queen, kita memakai bahasa dan memakai referensi yang memang anak-anak remaja ini familiar. Karena hanya dengan seperti itulah mereka benar-benar bisa belajar, memahami, dan mempraktekkan. Because learning must be fun, ya. Ini adalah program unggulan kami, Life Camp, ya. Setiap setahun kita ada 2 kali. Kita juga ada Leadership Camp, ya. Leadership Camp ini kita buat 2 hari, 1 malam. Jadi kalau misalnya 6 hari 5 malam kan itu mungkin hanya bisa pas lagi liburan sekolah panjang, ya. Nah, tapi untuk bisa lebih banyak diversifikasi dan lebih banyak program-program, akhirnya kita juga buat yang weekend. Ya, jadi Sabtu Minggu, dan ini dilaksanakan sekarang di 10 kota di seluruh Indonesia. Jadi ini sudah tersebar dan dilakukan oleh associate trainer dari Mary Riana. Jadi sudah tidak lagi bergantung dengan kehadiran Mary Riana. Jadi disinilah kita bisa scalable ya. Jadi bukan hanya profitable, tapi scalable itu juga penting banget. Ada sustainability-nya juga penting. Nah, dan yang terakhir yang tadi saya bilang, ini terbaru perdana bulan Juli ini kita akan ada yang namanya Billionaire Camp, ya, bersama dengan strategic investor dari Mary Riana Education, Pak Hermanto Tanoko. Kita semua tahu Pak Hermanto juga punya hati yang sangat besar terhadap dunia pendidikan dan juga entrepreneurship. Nah, jadi entrepreneurship itu kalau bisa diajarkan dari sejak dini, why not?
Nah, jadi inilah yang kita lakukan hasil kolaborasi ya, dan batch pertama akan kita laksanakan di bulan Juli. Bulan depan, bentar lagi. Oke, seru ya. Nah, dan karena ini active learning ya, jadi nanti pembelajarannya pun juga kita akan langsung belajar langsung bersama dengan Pak Hermanto Tanoko dan mengunjungi bisnis-bisnis yang beliau sudah bangun dari Avian, Cleo, Fasa Hotel, ya kan, dan juga Taman Dayu, ya. Jadi ini yang akan kita lakukan. Oh, ini kebetulan banget, saya baru lihat Pak Hermanto Tanoko ternyata udah di sini. Oh, Pak Hermanto, sebentar ya, saya jadikan co-host dulu. Wow. Sebentar. Iya, pas banget nih Pak Hermanto. Waduh, iya. Baru saya mau jelasin pas lagi saya nengok, kayaknya udah ada Pak Hermanto di sini ya. Halo Pak. Selamat pagi, Miss Mary Riana. Dan juga salam kenal. Salam kenal Pak. Terima kasih. Panggilan kerennya Rita Effendi ya? Iya Pak. Panggil Rita ini ya, masih muda ini. Iya, panggil apa aja Pak. Makasih banyak loh Pak. Seluruh ini semua dari jaringannya Rita semua ini ya? Ya, kebetulan teman-teman investor yang memang fansnya, iya fansnya Miss Mary, juga fansnya Tankop, fansnya Pak Hermanto Tanoko, yang memang udah hebat banget sebagai salah satu investor yang fenomenal dengan saham yang semuanya membukukan kinerja sangat positif. Oh iya. Thank you loh Pak Hermanto sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di sini. Pak Hermanto ini posisinya lagi di Singapura ya Pak Hermanto ya? Saya masih belum, nanti besok lusa saya baru ke Singapura ini. Oh oke. Oh oke. Thank you, senang banget. Iya. Pas aja. Pas ini gimana kalau langsung ini lanjut? luar biasa ini ya, kemarin sampai malam Miss Mary dapat kejutan sudah di-approve kan sama OJK ya. Iya benar-benar. Padahal dalam apa ya waktu-waktu sekarang ini susah. Bursa dan OJK sangat ketat. Benar. Ya. Yang ditolak mungkin ada lebih banyak. dari 80%. Banyak banget. Makanya karena sebelumnya mungkin terlalu muda ya, benar. semuanya bisa IPO sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tidak layak IPO tapi menjadi perusahaan TBK. Jadi sekarang benar-benar ada suatu perubahan yang sangat ketat, super ketat. Super. Makanya jadi, tidak semua bisa di-approve kalau sekarang mau IPO. Iya, benar. Jadi benar-benar yang udah aja 80% loh sekarang ini. Benar sekali. Makanya kongres dulu ya untuk Miss Mary ya, akhirnya bisa IPO Mary Riana. Sampai ada yang komen, dia nunggu setahun katanya. Ada yang komen loh. Bersyukur makanya. Jadi ini juga salah satu anugerah yang sangat besar ya buat Mary Riana Educations, karena kalau tadi saya sempat sharing Pak Hermanto video perjalanan dari Mary Riana Educations. Kita mulai dari garasi, 10 tahun kita bertumbuh secara organik, consistently, 1 tahun 1 cabang, tahun berikutnya tambah 1 cabang, tahun berikutnya tambah lagi gitu, karena kita pengennya konsisten gitu. Tapi bersyukur di tahun 2024 kemarin Pak Hermanto hadir sebagai strategic investor dari Mary Riana Educations, dan disitulah akhirnya kita men-scale lebih lagi. Tentu saja saya banyak banget belajar, karena kan Pak Hermanto Tanoko dengan semua lini bisnisnya pun juga benar-benar mentransfer knowledge ya, gimana caranya untuk bisa membuat perusahaan itu yang tadinya awalnya organik aset dari foundernya, tapi benar-benar secara profesional sehingga bisa berkembang. IPO gitu. Saya memang juga selalu memberikan tantangan ya, bagaimana perusahaan itu bisa bertumbuh tidak hanya melalui organik, tapi juga bisa melalui anorganik, sehingga selalu bisa bertumbuh double digit ya. Kalau dulu Miss Mary pernah achieve 1 million US dollar. Nah ini nanti untuk roadmap yang akan datang 1 billion US dollar ya. Amin. Sama-sama Bu ya. Amin. Itu bisa terrealisasi asal kita punya CAGR bisa tinggi ya, konsisten. Nah itu dari 10 tahun kalau naik 20 kali kan bisa. Arah. Kalau 20 tahun itu bisa naik 20 kali 20 lagi, 400 kali itu. Amin. Avian saja mulai tahun 82 saya gabung. Setelah IPO tahun 2021 selama 39 tahun
naiknya itu 90.000 kali lipat. Jadi memang komponen annual growth rate itu luar biasa. Saya sangat percaya dengan konsisten growth itu perusahaan akan menjadi besar, kuat, dan tentu menguntungkan seluruh investornya ya. Benar. Semuanya akan happy dengan kinerjanya. Dan market cap-nya juga bertambah ya Pak ya. Market cap-nya makin besar, akhirnya mudah-mudahan bisa masuk ke salah satu indeks bergengsi internasional nanti. Iya. Jadi perusahaan di Tankop sendiri sekarang Mary ini yang ke-9 ini. Mary. Jadi memang saya kalau melihat perusahaan-perusahaan yang sudah size-nya cukup atau saya punya partnernya minta IPO, ya kita akan IPO-kan. Karena semuanya perusahaan saya itu memang saya IPO-kan. Tujuannya memang supaya lebih profesional dan supaya kita bisa berbagi share kepada para tim inti, super tim kita. Karena mereka lebih loyal dan juga lebih memikirkan bagaimana perusahaan itu bisa growth. Karena dengan growth kan berarti investment mereka 10-20 tahun lagi kan juga berlipat ya. Benar. Iya. Iya. Betul. Thank you Pak Hermanto buat kepercayaannya. Iya, sama-sama. Iya. Iya. Ini Cirita, mumpung ada Pak Hermanto atau mungkin siapapun yang mau tanya, silakan kalau Cirita mau tanya. Mungkin kita akan buka dulu dengan pertanyaan. Nanti kalau teman-teman yang mau nanya, boleh banget. Kebetulan nih ada semua public figure yang kita ada yang komen gini lagi, Miss. Ini kita Miss Mary yang kita suka lihat di TV, sekarang ternyata ada di layar LCD kita. Dan sekarang ada Pak Hermanto juga. Layar. Nyata, ini nyata. Iya. Dan jangan lupa kalau misal kalian suka dengan bisnis modelnya, kalian bisa subscribe IPO-nya. Nanti kita akan juga share kira-kira kapan akan IPO ya. Mungkin kita akan nanya dulu ke Miss Mary dulu kali ya. Kira-kira nanti visi jangka panjang setelah Mary IPO ini, terutama kan untuk memperluas akses pendidikan Indonesia. Nah, strateginya itu bagaimana bisa bersaing dengan platform teknologi atau edutech lainnya nih, kira-kira gimana nih Miss? Iya. Jadi market kita sangat jelas ya. Jadi di dunia edukasi. Jadi kita bukan startup education atau digital, enggak. Jadi memang karena saya selalu percaya yang edukasi itu harus ada personal touch-nya. Apalagi yang namanya experiential learning gitu. Ini juga salah satu hal ketika pas lagi pandemi. Pada saat itu mungkin banyak perusahaan yang akhirnya harus tutup, banyak retail yang harusnya tutup, dan mereka berpikir, wah kalau gitu nanti new normal gimana nih, mungkin mereka udah semuanya go online gitu. Nah pada saat itu saya harus membuat keputusan yang sangat sulit, karena di saat saya melihat kenyataan bahwa semua pada tutup dan mungkin semuanya goes online, tapi saya percaya bahwa education yang saya selalu yakini dan saya selalu ajarkan itu harus experience. Jadi nggak bisa digantikan hanya dengan online gitu. Nah jadi karena sesuatu hal yang saya yakini, makanya pada saat itu saya bilang pandemi ini cuma sementara, tapi satu keputusan yang kita buat itu akan efeknya tuh selamanya, legacy yang kita buat tuh selamanya gitu. Nah makanya kami tetap mengerjakan apa yang kami yakini, kami tetap ada learning center, kami tetap ada experience learning, kami tetap nggak mem-PHK satu karyawan pun, sehingga benar begitu pandemi itu selesai, yang tadinya online semua udah belajarnya balik lagi. Mereka sudah kangen, pengen belajar di kelas, pengen berinteraksi gitu. Dan justru menurut saya dengan adanya digital sekarang, handphone, gadget, orang tua tuh jadi lebih pengen lagi anaknya untuk benar-benar hadir di kelas, belajar, berinteraksi, ya kan? Karena hanya dengan seperti itulah kita bisa sukses, bisa berkolaborasi, ya kan? Bisa ketemu dengan partner, bisa mempresentasikan presentasinya, gitu. Jadi itu yang kami yakini. Nah, tapi tentu saja dengan IPO ini kita bukan coba-coba. Karena kita sudah bertumbuh, jadi dana IPO ini bukan dipakai untuk coba-coba, tapi dana IPO ini akan dipakai untuk mengakselerasi apa yang sudah kita lakukan secara konsisten selama 10 tahun terakhir. Nah, jadi benar-benar untuk ekspansi, 65%-nya itu akan dipakai untuk Mary Riana Learning Center, 35%-nya itu akan dipakai untuk Mary Riana Events. Nah, tentu saja ini pengembangan bukan hanya pertambahan lokasi dan pertambahan program ya, tapi kan juga termasuk penambahan SDM-nya, marketingnya, dan keseluruhannya. Tapi semua pasti kita lakukan untuk ekspansi
dari apa yang sudah kita lakukan baik sebelumnya. Wow, Gitu. menarik. Nah, mungkin tadi udah sedikit dijelasin juga oleh Miss Mary untuk tujuan IPO dan juga dana IPO. Mungkin aku tanya nih ke Pak Hermanto. Kira-kira Pak Hermanto masuk kan 2024 ya waktu itu ya? Ya, Nah, 2024 nilai porsinya Bapak di Meridiana mungkin banyak teman-teman yang belum tahu nih Pak, bisa di-share kira-kira Bapak invest di Meridiana tuh berapa persen, terus nanti kita juga akan ngobrol lagi nih yang lain. Mungkin Bapak cerita dulu deh kenapa sih invest di Meridiana. Memang Bapak tadi udah ngomong dikit ya, sebenarnya udah nyenggol-nyenggol dikit, mungkin ada yang mau ditambahin lagi kayak gitu. ya. Jadi saya masuk di Meridiana Edukasi ini 25%. Oke, lumayan. Jadi memang Miss Mary dan suami Pak Iya, Alfa dan Pak seluruh Alfa. tim yang memang yang lebih aktif ya. Benar. Kami cuma sebagai strategic partner aja, dengan didasari karena Miss Mary ini kan banyak melakukan pendidikan yang non akademis ya, Iya. dengan misi yang sangat mulia, menciptakan dampak positif dari Indonesia untuk dunia. Nah ini saya suka ya, karena ini selaras dengan saya punya mission juga untuk menciptakan sejuta entrepreneur. Nah, untuk menciptakan entrepreneur di Indonesia ini harus melalui di usia anak-anak itu masih kecil, remaja. Jadi mereka sudah dibentuk mindsetnya itu agar mempunyai mindset entrepreneurship dan leadership. Nah ini penting sekali ya. Benar. Karena kita butuh talent yang luar biasa untuk masa depan Indonesia yang juga sangat cemerlang ini. Oke, jadi ini apakah ini strategi Tankop untuk ekspansi nih Pak? Kelihatannya kan udah ada sektor consumer, udah ada sektor yang lain, mungkin ini ekspansi nih Pak ya ke sektor pendidikan nih Pak kelihatannya. Ya, karena saya memang suka ya karena ada satu sinergi antara Meridiana dengan tentu dengan ekosistem Tankop ya. Karena kita pasti bisa memberikan banyak nilai-nilai tambah ya melalui kolaborasi strategis ini. Ini you lihat brandingnya Miss Mary kan juga sudah sangat cantik, sangat indah ya. Sangat kuat Pak brandingnya. Iya, kita waktu sebelum tahun ini kan kita rapiin semua ya, jadi lebih bagus. Juga tentu dengan adanya jaringan di Tankop ini, program-program edukasi dari Miss Mary ini kan bisa masuk ke segmen yang tentu lebih luas ya, di berbagai daerah dan juga tingkat nasional gitu. Oke. Iya menarik sih. Iya. Jadi thank you Pak Hermanto. Memang benar sih ini kayak logo Meridiana Education. Ini juga atas arahan juga dari Pak Hermanto untuk bisa merapikan lebih banyak lagi, karena kan Pak Hermanto juga dengan berbagai semua bisnis yang ada di Tankop sudah lebih terbiasa gitu ya, membangun bisnis yang benar-benar scalable gitu. Jadi disitulah kita juga bisa sangat belajar dan bisa menjadi bagian dari keluarga besar Tankop. Itu is really a privilege. Benar-benar. Senang banget. Dan kita mungkin teman-teman investor juga ya Pak ya, kalau misalnya ada nama Pak Hermanto, ada nama Tankop, itu mungkin lebih confidence ya, karena memang pengalaman kita sebelumnya kan banyak IPO yang kurang kuat brandingnya, kurang kuat support dari pemegang sahamnya. Mungkin itu juga membuat investor tuh lebih ragu-ragu dengan adanya sosok Meridiana yang udah strong banget, terus udah ada ditambah Pak Hermanto, mungkin investor yang akan beli nanti di IPO akan lebih punya confidence ya Pak ya. Ya, tapi saya selalu sharing ya kepada para investor itu, kalau invest saham itu harus dilihat secara jangka panjang ya. Karena kalau growth dari company itu sehat, bagus, tentu saham itu kan akan mengikutin gitu ya. Karena kalau saya nggak percaya sih kalau yang jual beli itu kan, kecuali memang dia fokus trading dan harus melihat laptop setiap hari, setiap saat gitu ya. Jadi nggak boleh ada kerjaan yang lain gitu. Jadi memang benar-benar full time trading gitu, itu is okay karena pasti disiplin kan ya. Mau cut loss, mau take profit itu kan disiplin. Tapi kalau orang yang punya kerjaan dan cuma istilahnya kadang-kadang kalau saya udah invest saham, enggak,
Saya nggak main saham, selalu ngomongnya main. Jangan main, kalau main saham you pasti rugi. Karena yang perusahaan you untung 10-20 you ambil. Nanti kalau rugi sampai 50% nggak nutup di atasnya, you masih tahan, malah you average terus gitu ya. Padahal itu kan saham-saham yang mungkin tidak patut untuk disimpan jangka panjang. Jadi memang saya selalu mengedukasi gimana sih invest perusahaan yang memang bagus, pertumbuhannya jangka panjang bagus, disimpan ya untuk long term gitu. Iya, benar sih. Iya. Betul, setuju. Saya izin menambahkan yang tadi Pak Hermanto Tanoko bilang, karena saya percaya banget dari sejak pertama Pak Hermanto juga bilang, yuk kalau kita bangun benar-benar untuk long term gitu. Dan karena memang ini niat baik yang maksudnya, bayangkan saya juga, nama saya juga ada di situ gitu, Mary Riana gitu kan. Jadi itu saya mempertaruhkan reputasi dan nama saya juga gitu. Ini adalah bukan hanya bisnis ya, ini benar-benar passion juga dari Pak Hermanto, juga punya hati yang besar untuk edukasi. Jadi ini sesuatu yang dengan niat baik, dengan kinerja yang baik kita lakukan dengan sebaik-baiknya gitu. Walaupun kadang-kadang yang namanya situasi pasar pasti kan kadang-kadang tidak baik-baik saja. Tapi saya selalu percaya seperti Pak Hermanto bilang, pokoknya kalau long term hasilnya pasti baik gitu. Nah, saya juga mengerti bahwa kadang-kadang di pasar modal gitu ya, belakangan ini apalagi mungkin beberapa tahun terakhir ya, itu banyak orang jadi khawatir karena takutnya wah nanti kalau misalnya beli terus foundernya langsung exit gitu kan, terus ditinggal langsung harganya drop gitu. Saya bisa memahami gitu. Nah, tapi hari ini saya bilang ada banyak alasan orang kenapa IPO, tapi saya kasih tahu yang bukan alasan kami. Kami IPO bukan untuk exit gitu ya. Kami IPO untuk benar-benar bisa membesarkan. Dan ini saya declare ya, saya ngomong ini bukan hanya ucapan saja, karena kepercayaan terbesar dalam dunia pasar modal itu tidak ada yang lebih meyakinkan dari komitmen nyata. Jadi maka dari itu, dari sini di Mary Riana Education saya berkomitmen, ini bukan hanya mengucapkan ya, tapi membuktikan sendiri. Saya bahkan melock diri saya sendiri ya, dan saham-saham saya selama 5 tahun ke depan gitu. Ini untuk bisa memastikan bahwa saya akan tetap berada di depan gitu, bukan berada di pintu keluar. Saya berdiri bersama dengan investor dan kita besarkan bersama-sama. Tapi ya seperti tadi Pak Hermanto bilang, butuh waktu gitu ya untuk bisa benar-benar grow. Tapi we have a good fundamental, sudah terbukti pas lagi di pandemi kemarin gitu, karena kita punya fundamental yang kuat dan baik. Jadi kita bisa spin off dan kita bisa bertumbuh gitu. Dan saya yakin di tahun ini pun juga ya, walaupun mungkin dunia situasinya sedang tidak baik-baik saja ya, tapi saya optimis. Dan seperti saya bilang, yang paling penting saya tetap ada di sini untuk hadir gitu. Dan ini ya semoga ini juga bisa memberikan confidence kepada semuanya gitu. I'm not here to exit. Saya bukan berada di pintu keluar, tapi saya ada di sini untuk bersama. Berkembang bersama Tanport juga. Dan ada nama besar di sini. Aku rasa nggak mungkin lah Miss Mary Riana yang punya nama segitu besar sebagai wanita Indonesia yang selalu menginspirasi, kemudian IPO untuk exit, kayaknya sih rada nggak mungkin ya. Namanya terlalu besar untuk itu. Kalau misalnya nama yang lain mungkin, karena memang gini Miss, jadi mungkin aku bisa sedikit tambahin. Memang kemarin dulu ada satu emiten pendidikan yang tapi tuh sangat beda. Mereka tuh hanya kayak tempat kursus dan masuk itu papan Axel. Sedangkan untuk Mary Riana Education sendiri ada di papan pengembangan dan issued sekitar 20-25% dengan harga 110 sampai 150. Market cap-nya maksimal 160 miliar, lumayan juga. Kemudian PI-nya antara 8,5 sampai 12,5 ya. Jadi untuk PI itu rata-rata masih di bawah market lah ya, cukup. Harganya sebenarnya cukup murah untuk PI segitu ya. Dan mungkin tuh yang bisa aku sedikit tambahin, mungkin kita akan coba jawab pertanyaan nih. Kayaknya antusiasnya sangat tinggi nih Miss dan Pak Hermanto nih, udah dari tadi pada nanya nih ya kayaknya. Mungkin kita akan pilih yang paling. Ini ada yang nanya, Brian, masuk papan pengembangan atau akselerasi? Kami di papan pengembangan. Iya, bukan papan Axel.
Pak Tanoko dan Miss Mary ini kan sektor atau business education, bukan common untuk melantai di bursa. Terakhir, kalau tidak ada salah juga ada IPO yang bisnisnya sama justru tidak menarik dan tidak liquid. Bagaimana dengan Mary nanti? Prospeknya menurut Pak Tanoko dan Miss Mary seperti apa? Silahkan, ada yang menjawab yang mana? Pak Tanoko mungkin Pak Hermanto lebih experience-nya sebagai emiten ya. Kalau dari saya sangat optimis ya, kalau enggak saya enggak mungkin juga akan masuk dengan jumlah yang besar ya, strategic partner ya, iya. Karena saya melihat di Indonesia ini sangat-sangat diperlukan ya, terutama untuk pendidikan non akademis yang seperti Meridiana Education ini ya, dan saya masuk 1 tahun aja bertumbuhnya sudah hampir berapa kali itu ya? Miss Mary sekarang 34 ya cabangnya ya. 34 Pak Hermanto. Iya. Sebelumnya saya waktu masuk masih belasan ya. Wow. Masih belasan, hampir menuju 20 ya. Cepet ya. Belasan, Itu betul. aja sudah hampir 2 kali ya. Dan lagi nanti kami sudah runding mau akuisisi beberapa yang memang bisa bersinergi. Dan itu tentu growth-nya seperti yang tadi saya katakan, kita nggak hanya growth organik, tapi juga ada anorganik. Artinya akan semakin lengkap gitu ya. Benar. Bagaimana kita bisa memberi skill, memberi edukasi kepada anak-anak remaja yang sesuai dengan passion-nya gitu ya. Jadi Miss Mary juga sebutkan ada billionaire. Iya, itu menarik banget sih. Nah, itu menarik banget. Itu belum pernah loh. Mendidik anak-anak usia mulai dari remaja. 5 tahun ya. Bagaimana mereka sudah punya mindset menjadi entrepreneur. Bagus nantinya. banget sih. Bagus. Karena saya sendiri dididik oleh papa mama saya di usia saya 5 tahun. Wow. Dididik untuk berinvestasi. Wow. Iya. Ya, jadi itu yang akan kami sharekan ya. Jadi ya saya dan Miss Mary akan saling melengkapi untuk memberikan mindset yang tentu positif kepada anak-anak Indonesia. Betul. Ini tadi udah di-spill sebenarnya sama Pak Hermanto, padahal ini mau kita keep baru nanti mungkin di begitu ya. Di quarter berikutnya. Tadi Pak Hermanto udah nyebut ya, ini ada beberapa, memang kita ada beberapa perencanaan strategik yang memang sedang kita akan lakukan di semester berikutnya ya, pasca IPO ya. Tapi tadi ya ini berarti privilege untuk yang hadir di sini aja ya. Oke. Tapi memang banyak hal yang memang direncanakan ya. Jadi kita juga excited gitu. Makanya dari saya selalu bilang jangan menunggu besar dulu baru IPO. Benar. Tapi ya kita IPO dan kita besar bersama gitu. Jadi ya terima kasih juga buat kepercayaannya Pak Hermanto. Nanti ini kita sungguh-sungguh kembangkan ya. Kalau misalnya tadi ada yang sebut bahwa ini bukan yang common gitu, bukan yang biasa. Nah, justru karena itulah kita ingin menjadi yang pertama. Gitu. Maksudnya semoga dengan Mary melantai di Bursa Efek Indonesia gitu kan, kita juga menggerakkan dunia edukasi untuk rakyat Indonesia gitu. Karena kalau nggak ada yang masuk nanti nggak ada yang ngikutin. Tapi kalau kita menjadi orang yang pertama atau edukasi yang pertama di papan pengembang, dan semoga ini bisa menggerakkan edukasi-edukasi lainnya juga untuk bisa berkolaborasi, untuk bisa berstrategi gitu. Yang tadi Pak Hermanto juga bilang kita memang ada planning untuk grow unorganically ya, dengan mengakuisisi beberapa perusahaan edukasi yang memang sevisi dan sejalan gitu. Karena kan kalau sekarang kayak Pak Hermanto kan udah ngeliat udah ada 34 lokasi gitu kan. Nah, jadi kan titik-titiknya sudah ada. Jadi untuk bisa mengekspand itu sesungguhnya ada banyak kombinasi yang bisa dilakukan gitu. Nah, jadi itu untuk kedepannya, tapi kita spill nanti aja. Iyalah, harus disimpan. Kalau berarti untuk yang untuk kasih kejutan. Iya. Pak Hermanto baik banget nih sesungguhnya. Pak Hermanto semangat nih kayak mau menjelang IPO, jadi aduh langsung di spill. Oke. Terus langsung ada yang komen gini, to the moon IPO Mary, ada tankop di belakangnya. Semangat. Ini saya
jawab, ada yang tanya dari Moses kan, katanya penggunaan IPO untuk ekspansinya apa aja. Tadi saya sudah jelaskan. Benar. Jadi kalau penggunaan dana IPO itu kita benar-benar make sure untuk melakukan apa yang sudah kita lakukan dengan baik. Jadi semua dana IPO itu ekspansinya untuk Meridiana Learning Center 65% dan 35% untuk Meridiana Events gitu. Nah, jadi kalau kayak tadi mungkin in the future kalau kita ada rencana untuk kayak tadi mungkin akuisisi atau mungkin growth anorganik lainnya, itu akan dilakukan bukan dengan menggunakan dana IPO. Karena dari perusahaan kita pun juga sebenarnya sudah ada dana sendiri gitu. Tapi khusus untuk yang dana IPO ini, ya seperti yang ada di prospektus, itu akan kita lakukan seperti yang di prospektus. Tujuannya apa? Ya karena itu konsisten yang sudah kita lakukan dari sebelumnya. Oke, ya menarik nih. Terus izin tanya net profit margin. Nah, ada yang bisa jawab untuk net profit margin? Iya, ini nanti bisa dihitung aja sendiri ya, karena Iya, kan di karena prospektusnya benar. Kan beritanya baru keluar hari ini, jadi kebetulan kita juga belum ada analis atau dari pihak sekuritas yang mendampingi. Biasa kalau aku webinar tuh ada analisnya Miss atau ada orang sekuritas, karena mereka yang pegang kan datanya, mereka kalau kelola, jadi lebih valid gitu daripada nanti kita ngomong ternyata memang kurang pas, jadi lebih nanti dibaca lebih lengkap di prospektusnya aja. Nah, terus, aduh ini ada yang komen lucu banget ya. Seperti lagi mimpi 1 Zoom sama Pak Hermanto Tanoko. Aduh Pak, kayaknya mesti diulang nih lain kali. Kita undang lagi Pak untuk membawa semua grup under Bapak nih. Kayaknya banyak yang fans juga nih Pak di sini. Oh gitu ya. Iya. Nih, ini ada yang bertanya untuk Miss Mary. Miss Mary juga buka franchise. Ada buka franchise enggak Miss Mary? Kita membuat ada 2, berarti sebenarnya satu yang sistemnya sewa untuk learning center kita ya. Jadi kita sewa lokasi, tapi ada juga yang bentuknya kemitraan. Jadi bukan franchise, kemitraan. Kita menyebutnya kemitraan karena semua operationsnya itu masih di kita. Nah, jadi kemitraan ini bentuknya seperti apa? Jadi kemitraan ini sesungguhnya kita bekerja sama dengan para pemilik ruko. Jadi para pemilik ruko, nah jadi kalau misalnya mereka memang punya ruko dan rukonya itu di tempat-tempat yang strategis dan sesuai dan cocok setelah kita melakukan lokasi checkingnya ya. Jadi dia akan mempercayakan rukonya untuk dikelola oleh MRLC, Meridiana Learning Center, dengan potensi income yang lebih tinggi daripada uang sewa pada umumnya. Tapi nggak perlu repot, terlibat bisnis operational ya, atau mungkin bayar biaya kemitraan tiap bulan harus ada fee-nya, tidak ya. Tapi yang mereka lakukan adalah ya pokoknya rukonya aja kita akan kelola, lalu mereka akan menerima revenue sharing dari MRLC gitu. Nah jadi seperti itulah. Jadi instead of bayar sewa, jadi kita pakainya revenue sharing tapi kita yang kelola. Jadi seperti itu. Oke. Ini ada pertanyaan untuk Pak Hermanto. Kenapa memperlebar portofolio di sektor human capital atau pendidikan? Nah, bagaimana Pak Hermanto melihat prospek ke depan? Sebenarnya Pak Hermanto udah share banyak banget, cuman kali ada mau ditambahin lagi Pak, kayak masih banyak yang kayak nggak percaya nih, kayak biasa bisnismen kan invest ke sesuatu yang kayak barang jadi kali ya, kayak Avian itu cat, terus botol air. Nah ini kan kayak bisnis jasa gitu ya, untuk bikin orang Indonesia tuh lebih ya nanti ke depannya lebih gimana, punya entrepreneurship yang lebih bagus ya, dari awal udah dididik nih Pak. Mungkin ada tambahan nih Pak, kenapa ini tertarik ya? Ya karena kami di Tankop ini kan punya mission untuk mengembangkan korporasi yang memang bisa memberikan kontribusi positif bagi bangsa ya. Nah, kami melihat dari Meridiana Education ini sangat positif, dan saya yakin sekali pertumbuhannya juga bisa double digit dalam waktu yang panjang gitu ya. Iya. Untuk informasi, kami juga punya sekolah SMK Tanoko ya, tapi memang edukasi yang SMK Tanoko itu bukan untuk bisnis, tapi itu pure CSR kali Pak. Filantropi ya, karena semua gratis, olahnya gratis, obat semuanya gratis ya. Oke.
Itu Tapi juga ya, luar biasa. Saya sempat hadir percaya di sana juga sharing ya, dan melihat Ya, langsung Miss ya Mary pernah murid-muridnya. sharing ngajar 1 harian di sana ya. Wow. Iya. Emang Miss Mary Jadi ini Rita juga kalau ke Surabaya kontak-kontak nanti bisa ngajar juga. oke. Anak-anak Baik. yatim piatu ini. Oh. Soalnya anak-anak yang sekolah sini yatim piatu, Oh, I yatim see. dan piatu. Oh. Dan kami mendidik mereka untuk menjadi wirausaha, menjadi entrepreneur. Jadi setelah lulus mereka yang buka kerjaan, Wow. bukan mencari pekerjaan gitu. Wow, misi yang sangat Iya. mulia ya, maksudnya untuk tujuannya sangat mulia nih sih. Wah, kita juga Iya. baru tahu nih Betul. ternyata. Heeh. Dan sangat skillful loh Oh, murid-muridnya dari oke. SMK Tanoko itu. Jadi Iya. ada yang bisa bikin video Wow. editing, bisa bikin kerajinan kayu Wow. gitu. Saya Atau jadi mungkin ada speaker yang di TED juga, jadi speaker. terus menjadi ambasador dari anti korupsi, Oke, wow. memenangkan banyak lomba-lomba lah. Saya Wow. minta mereka aktif untuk acara-acara begitu ya. Wow, bagus banget ya. Jadi memang disupport oleh Tankop. Jadi akhirnya dari yang yatim piatu bisa jadi somebody nantinya ya. Oh, keren banget sih. Oh ya, mungkin Dan aku sekolahnya persegi penuh bangunannya. oh Jadi maksud ada aula, ada lab, ada enam tempat beribadah, ada tempat olahraga, mes untuk laki, mes untuk perempuan. Jadi lengkap bangunannya. oh bagus ya. Jadi udah ada mesnya plus tempat pendidikannya juga sekaligus di sana ya, Ya. Pak ya. Luar biasa Betul. emang Pak Hermanto Tanoko nih. Sampai di komen sehat selalu ya Pak. Selalu Amin. menginspirasi nih dua orang yang sangat hebat-hebat ini. Mungkin aku sedikit tambahin kalau ada yang nanya, penjamin emisi ada Lotus ya, Lotus andalan sekuritas. Jadi nanti mau IPO, kalau misalnya yang teman-teman mau beli secara penawaran umum bisa beli di mana aja. Itu tanggal 2 sampai 7 Juli ya, Miss Mary ya. 2 sampai 7 Juli akan ada penawaran umum, kalian boleh beli di sekuritas tempat kalian buka. Kemudian penjataannya tanggal 7 Juli, distribusi saham itu tanggal 8 dan tanggal 9 Juli akan melantai di bursa. Nanti siapa yang mencet bel nih? Apa dua-duanya? Pak Hermanto dan Miss Mary akan datang nih ke bursa nih. Ya. Ya. Kita barengan nanti. Wow, asik ya. Barengan, Nanti pasti such an honor. Aduh, Iya. saya udah deg-degan nih sampai hari ini sekarang udah kayak semangat ya. Oh, Nanti kalau it's a amazing kalau journey. pas bisa aku coba mampir untuk memberi semangat biar mencet belnya langsung ara. Biasa kan gitu, Miss, kalau investor tuh seneng banget yang namanya ara gitu. amin. Iya, amin ya. Mudah-mudahan. Ya. Tapi jangan lupa kalau kalian mau subscribe sahamnya, pelajarin dulu prospektusnya, bisnisnya, jadi kalian yakin dan beli karena memang kalian udah tahu nih, do your own research. Jadi bukan karena FOMO nih ya. Jadi jangan FOMO, tapi memang udah pelajarin bisnis ke depannya kayak gimana dan baru kalian beli. Jadi kalian punya keyakinan. Kalau kita ngikut doang tuh ya, Miss, biasanya nggak tahu exitnya, cuma tahu belinya doang. Nanti nih orang pada kemana nih, udah pada take profit, kita masih di dalam. Tapi kalau kita ngerti bisnisnya, mau naik turun, mau kena regional, mau kena perang, tenang aja. Aku yakin kok bisnisnya bagus, perkembangannya ke depannya sangat pesat, kita berani hold. Nah itu yang kadang ngadain edukasi kayak gini, Miss. Jadi biar ada ngertinya gitu loh. Kalau ngikut-ngikut doang, waduh kan kesian nanti investornya. Iya, Oke. setuju. Iya. Oke. Ya, kita juga selalu menginginkan investor yang bukan hanya memahami ya, Iya. tapi benar-benar melihat Mary ini sebagai untuk jangka panjang gitu. Iya. Apalagi kan tadi udah ada banyak sekali perencanaan yang sangat menarik. Terus ada juga nanya nih, Miss, ada nggak rencana untuk expand ke luar negeri? Iya, justru sebaliknya ya, kita kan sangat Indonesia banget. Iya, Pak iya. Hermanto justru hampir semua perusahaannya tuh justru kalau bisa kita buat sendiri di Indonesia gitu. Nah justru dengan adanya Mary bisa melantai di bursa, ya kita ingin membuka potensi justru bukannya kita Keluar bukannya, jadi justru brand kita sendiri besar di negara sendiri dan kalau bisa bahkan mungkin bisa bisa dibawa keluar juga gitu. Dan tapi kita open yang penting dikelola dengan baik, dan sebenarnya dengan adanya IPO ini kan juga bisa membuka lebih banyak potensi kolaborasi ya. Bener. Dan bukan hanya investor dari sisi
retail tapi juga mungkin dari institusi ya, ada banyak kesempatan ya, mungkin nanti minta arahan juga dari Pak Hermanto yang memang udah lebih sering di capital market gitu. Tapi ya we are open. Oke. Gitu. Terus ini ada komennya rata-rata begini di YouTube kita. Aku fan besar Miss Mary Riana, idola aku. Aduh, ini bener-bener banyak sekali idola. Kelihatannya kemungkinan nih, Miss, kalau kita baca komen-komen di sini, ada potensi nanti pembelinya adalah fansnya Miss Mary ya. Jadi jadi orang beli karena nama besar Miss Mary. Emang Miss Mary ini wanita Indonesia yang mandiri, sukses, dan positif gitu vibes-nya Pak Hermanto. Jadi kita dengar juga semangat, baru dengar halo selamat malam, kita udah langsung dari ngantuk langsung seger loh. Vibes-nya itu loh, semangatnya itu loh, hebat sekali loh. Oke. Thank you. Dan saya harap juga selalu stay ya. Jadi bukan karena kan ini juga pertama kali terus terang saya di pasar modal gitu kan. Dan mungkin saya juga tahu dinamikanya. Tapi kan bagaimanapun juga yang bisa kita kendalikan adalah fundamental dari perusahaan sendiri gitu. Kadang-kadang katanya kalau udah di market itu udah ada banyak faktornya Mungkin kayak Cirita atau Pak Hermanto yang lebih mengerti, tapi at least yang saya bisa lakukan adalah sebagai founder ya saya tetap benar-benar berusaha bersama dengan seluruh jajaran direksi benar-benar memberikan yang terbaik dan benar-benar mengusahakan yang terbaik gitu. Jadi itu yang menjadi komitmen kami juga ya untuk selalu grow together lah gitu. Terus ada yang nanya gini, nanti kalau Rups biasa kan investor kita ini suka sekali ya Pak Hermanto kalau ada Rups tuh pada dateng gitu, rame kayak ada acara hajatan gitu loh. Nah terus tanya nih, kalau Rups nanti datang nggak Miss Mary? Ya ntar Rupsnya rame loh. Aduh lucu sekali sih kebayang, karena jarang sekali ada figur wanita yang sangat positif ya Pak Hermanto ya, sangat menarik gitu suaranya itu, aduh emang lucu nih sih. Terus ada Rups kalau datang Rups bukan mau ketemu saya, ketemu Pak Hermanto Tanoko karena kapan lagi, ini kan sosok yang menjadi tadi idola dan idaman kita para pengusaha ya. Iya benar, pengusaha dan investor, karena investor Indonesia tuh rata-rata cuan juga nih invest di sahamnya Pak Hermanto. Banyak yang komen juga, aduh pada untung nih. Jadi ini murid ke-9 ya Pak ya, benar ya? Murid ke-9 Tankop katanya komen sini. Emiten ke-9. Oke. Nah mungkin kayaknya kita udah jam 8 juga. Mungkin Miss Mary masih mau ada camp lanjutan, masih ada. Iya. Kemudian mungkin Pak Hermanto masih akan ada kegiatan lain. Mungkin ada kata-kata closing statement untuk teman-teman, atau ada pesan-pesan yang menginspirasi biar semakin semangat nih nantinya. Ini dari Miss Mary ini, lebih semangat Miss Mary. Iya. Waduh. Oke, iya. Jadi kalau dari saya sih sampai hari ini aja is already such a blessing, senang banget. Sesungguhnya bukan hanya IPO ya, untuk bisa punya kesempatan berkontribusi di dunia pendidikan di Indonesia dan sungguh-sungguh bisa melihat hasil nyatanya gitu murid-murid kami, itu udah menjadi suatu kebanggaan terbesar. Dan apalagi sekarang ketika hidup memberikan saya kesempatan untuk bisa punya strategic partner seperti Pak Hermanto Tanoko, dan akhirnya kita berada di titik ini yang sebentar lagi menghitung hari akan melantai di Bursa Efek Indonesia gitu. Jadi saya sungguh-sungguh melihat ini bukan hanya sebuah kesempatan tapi sebuah tanggung jawab gitu, yang saya sebagai founder dan sebagai komisaris utama ya. Jadi walaupun saya bukan direktur utama, saya nggak ngurusin operational sesungguhnya, tapi sebagai komisaris utama dan juga founder dari Meridian Education ya, saya sungguh-sungguh berkomitmen dan semoga niat baik kita ini benar-benar bisa diterima dengan baik dan digunakan sebaik-baiknya gitu. Jadi jangan hanya terbawa oleh arus atau mungkin terbawa oleh situasi dan panik. We are here for long term. Jadi semoga untuk semua yang sungguh-sungguh percaya dengan Mary, yuk kita sama-sama bangun. Saya menggunakan kata Mary itu bukan hanya Mary Riana Education, tapi bagi saya ini sebuah misi untuk bisa menggerakkan edukasi rakyat Indonesia. Gitu. Karena saya percaya edukasi itu harus dinamis, nggak bisa stagnan. Jadi semoga dengan ini yuk kita sama-sama bergerak gitu, dan semoga saham Mary juga terus bergerak naik gitu ya. Amin. Iya, uptrend terus ya. Jadi amin. Iya, jadi thank you banget buat kesempatan dan kepercayaannya. Thank you Pak Hermanto.
Thank you Ini cerita. saya juga percaya ya, Mary ini akan memainkan kunci peran dalam mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki mental juara ya. Jadi ini penting untuk sejalan dengan visi kami untuk mendukung Indonesia Emas 2045. Amin. Sebelum 2045 sudah harus 1 billion US dollar ya Miss Mary. Amin. Karena setelah IPO ini Tankop juga pasti akan tetap aktif ya mendukung ekspansi dan pertumbuhan dari Mary ya. Iya. Jadi kami akan full support. Iya. Jadi memang udah pas bener ya ada di dalam ekosistem Tankop yang memang udah lengkap dari segalanya ada. Jadi sangat kombinasi yang Bisa sangat bersinergi. bagus sekali. Iya. Oke, baik banget. Ya, ini sampai banyak banget yang mengucapkan sukses untuk IPO-nya Mary, keren, sukses Tankop. Banyak banget yang mengucapkan doa dan congrats juga untuk Miss Mary dan Pak Hermanto Tanoko. Ya, amin. Saya Ya, terima dengan niat itu baiknya. Amin. Wah. Kita bisa berbagi ya, Miss Iya. Mary bisa berbagi kepada Amin. seluruh super tim di Mary Riana Edukasi dan juga seluruh masyarakat. Oke. Ini suatu kebahagiaan. Ya, jadi buat teman-teman yang tadi ada yang ketinggalan, mungkin ada yang nanya lagi, kalau IPO-nya itu tanggal 2 sampai 7 Juli untuk penawaran umum, lebih baik kalau kita tuh retail, aku biasa belinya di penawaran umum, soalnya penawaran awal kan book building ya, kemungkinan kita belinya tuh lebih susah, apalagi kita bukan buka di Lotus, karena ini untuk penjamin emisi di Lotus, jadi biasanya hanya Lotus aja yang bisa ikut penawaran awal untuk book building. Jadi kita ikut penawaran umum tanggal 2 sampai 7 Juli. Penjatahannya langsung 7 Juli kita udah bisa tahu kira-kira dapat berapa sih nih. Kira-kira kayaknya susah dapat juga nih kayaknya. Ini antusiasnya nih banyak banget nih kalau lihat begini. Demandnya luar biasa, pasti subscribe ya. Iya, ini kelihatannya. Ini sampai ada yang juga teman-teman dari Universitas Mahasiswati Denpasar mendukung Miss Mary Riana Education. Wow. Ini teman-temannya dari edukasi semuanya juga pada kelihatannya mensupport ya kelihatannya. Jadi tanggal 8 distribusi, tanggal 9 udah IPO. Nanti kita tunggu ya tanggal 9 Miss Mary dan Pak Hermanto Tanoko mencet bel. Yes. Yes. Amin. Iya. Dan di kesempatan ini saya juga membuka kesempatan ya buat semuanya, just in case sini ada yang memang bergerak di bidang edukasi gitu. Jadi kalau kalian benar-benar sevisi, yuk nanti tinggal DM saya aja di Instagram ya, siapa tahu ada yang bisa kita explore. Dan juga mungkin kalau ada investor yang juga memang mungkin saat ini bekerja di perusahaan TBK, we always look for a great talent, a great opportunity untuk benar-benar bisa berkembang bersama ya. Jadi this is an open invitation, yuk kita sama-sama berkembang gitu. Iya, mungkin ada emiten juga yang butuh diedukasi anak-anaknya atau karyawannya, bisa kolaborasi tuh nantinya tuh. Iya. Ya? Ini saya baru lihat catatan waktu Pentavalen IPO, ini kan juga perusahaan kami yang ke-8 itu ya. Oke. Itu 259 kali. Wow, offernya. Subscribe, ya. Wow. Dengan 22.000 investor. Wow. Jadi padahal ini nggak terkenal ini. Iya, benar loh. Karena ini pedagang besar farmasi, nggak seperti Miss Mary. Yang punya nama besar. Di mana banyak brand. Iya. Pentavalen kita sampai bingung itu. Itu sekuritasnya dapat duitnya juga banyak sekali sampai triliunan ya. Iya, amin. Mudah-mudahan nih akan jadi pecah rekor nih ya masuk mulai. Rekor. Karena figur yang sangat dikenal. Rekodnya di Tankop masih dipegang Pentavalen No, yang terakhir. ayo semangat. 59 kali Miss Mary. Wow. Ayo Miss Mary mesti 80 kali. Wow. Iya. Ini karena banyak yang percaya dengan Pak Hermanto Tanoko dan juga bisnis-bisnis yang selalu di IP tangan dingin dengan baik ya. Benar-benar. Ya. Oke. Mungkin itu dulu. Nanti setelah IPO, setelah udah sudah listing, nanti kapan-kapan kita invite lagi ya. Mungkin lebih menjelaskan kinerja ke depannya apa ya. Sama Miss Mary juga ya. Baik. Oke, mungkin gitu dulu. Ini perkenalan dulu ya buat teman-teman karena banyak yang nggak tahu, Miss. Jadi aku bilang nih ada IPO baru karena mereka fokusnya cuma ke 1-2 nama Pak yang nanti akan rame itu doang. Jadi ini ternyata mereka baru sadar gitu. Oke, mungkin gitu dulu. Selamat malam. Makasih banyak Pak Hermanto, makasih banyak Miss Mary dan timnya. Terima kasih juga udah hadir. Sampai ketemu di next webinar.
Thank you, happy cuan, Oke, selamat malam thank Pak, you. sehat terus ya. Thank you, Pak Hermanto. Sukses. Thank you, Sampai ketemu. Semuanya. Thank Bye. you. Salam sukses semuanya. Iya. Thank you, terima kasih. Bye.